سبيل الدموع سبيل مريح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ajal akan menghampiri semua makhluk tak terkecuali iblis. Makhluk terlaknat itu menghindar saat akan dicabut nyawanya. Tapi iblis tidak bisa bersembunyi, sebab kemanapun mereka lari, malaikat pencabut nyawa akan mengejarnya. Bagaimanakah proses pencabut nyawa iblis? Apakah sama dengan manusia? Siksa apa yang akan diterima iblis di neraka nanti? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Tentunya hanya di channel Timbang Nganggur Official Islami. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol notifikasinya agar channel ini bisa berkembang untuk mensyiarkan syiar Islam. Mengapa iblis mendapat penangguhan sampai hari kiamat? Semua makhluk akan merasakan yang namanya mati. Begitu juga manusia dan jin. Hal ini sesuai hadis. Aku berlindung dengan kemuliaan-Mu, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Zat yang tidak akan mati, sementara jin dan manusia akan mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, berbeda dengan iblis yang mendapat penangguhan sampai hari kiamat. Hal ini, makhluk tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terjadi saat mereka diusir dari surga yang diturunkan ke bumi. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku waktu sampai hari mereka manusia dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang yang diberi waktu sampai batas waktu yang telah ditentukan." Quran Surat Al-Hijr ayat 36 hingga 38. Waktu yang dimaksud adalah ayat tersebut dijelaskan dalam tafsir Al-Jalalain, yaitu tiupan pertama sangkakala iblis mendapat penangguhan kematian karena ia telah berniat menggoda manusia. Hal ini dilakukan agar manusia yang berdosa bisa menemaninya di neraka nanti. Karena itu, iblis dan pasukannya tak pernah lelah menggoda manusia. Hal ini pun sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Quran Surat Al-A'raf ayat 17. Walaupun mendapat penangguhan, iblis tetap saja adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan merasakan kematian. Namun, proses dicabutnya nyawa iblis oleh malaikat maut di akhirat berbeda dengan cara malaikat mencabut nyawa manusia. Bagaimanakah proses malaikat maut mencabut nyawa iblis? Cara iblis menemui ajalnya dijelaskan oleh Abu Lais yang meriwayatkan dari Afna bin Qais. Saat kiamat nanti, malaikat maut akan diperintahkan untuk mencabut nyawa iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat maut dengan berfirman, "Aku telah menjadikan padamu pembantu
sebanyak orang yang pertama hingga orang yang terakhir. Dan aku telah memberikan kekuatan penduduk langit dan bumi. Kini aku pakaikan kepadamu pakaian murka dan kemarahan. Maka turunlah dengan membawa murka dan kemarahanku kepada si celaka yang terkutuk iblis. Maka merasakan kepadanya kebahagiaan maut yang telah dirasakan oleh orang yang terdahulu hingga terakhir. Dari golongan jin dan manusia berlipat-lipat ganda, dan hendaknya kamu membawa 70.000 malaikat yang kesemuanya penuh murka dan kecemasan, dan kabarkan kepada malaikat Malik supaya membuka pintu-pintu neraka. Malaikat pun telah bersiap-siap mencabut nyawa iblis dengan sangat kasar. Malaikat maut memasang wajah ngeri. Kengeriannya ditampakkan malaikat maut bisa membuat penduduk langit dan bumi mencair. Malaikat itu pun membentak iblis dengan berkata, "Berhentilah kamu iblis laknatullah. Rasakanlah kepedihan, kematian sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang engkau sesatkan dalam beberapa abad selama engkau hidup. Dan inilah hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kamu. Maka kemanakah kamu? Janganlah hendak lari." Iblis berusaha untuk melarikan diri, tapi malaikat maut selalu bisa menemuinya. Iblis lari ke ujung timur, tapi malaikat maut muncul di hadapannya. Iblis kemudian menjelajah samudra, dan lagi-lagi malaikat maut muncul di hadapannya. Iblis tidak menemukan tempat perlindungan dari kejaran malaikat maut. Iblis kemudian berdiri di hadapan makam Nabi Adam alaihissalam dan berkata, "Karena kamulah aku celaka. Seandainya saja kamu tidak diciptakan." Iblis kemudian bertanya kepada malaikat maut, "Minuman apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Dan siksa apa yang akan diberikan kepadaku?" Malaikat maut pun menjawab, "Kamu akan dipilih minum dari neraka lada. Siksa yang kamu terima serupa dengan siksaan neraka, tapi berlipat ganda." Mendengar hal itu, iblis jatuh terguling-guling. Ia menjerit sekuat-kuatnya. Makhluk terkutuk itu kemudian berlari lagi. Akhirnya ia sampai di tempat pertama kali diturunkan. Di sana telah ada malaikat Zabania dengan rantai di tangannya. Saat itu bumi dikelilingi oleh malaikat Zabania. Mereka menikam iblis dengan bebatuan dari neraka. Iblis pun merasakan sakratul maut yang sangat pedih. Di saat yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa untuk menyaksikan iblis yang sedang sekarat. Nabi Adam alaihissalam kemudian berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menyempurnakan nikmat-Mu kepada kami." Setelah merasakan sakitnya sakratul maut, iblis masih akan disiksa di neraka. Seberapa dahsyat siksaan yang didapatkan iblis di neraka? Walaupun iblis tercipta dari api, nantinya juga akan disiksa di neraka yang juga diciptakan dari api. Hal ini pun pernah dipertanyakan seseorang kepada salah satu imam mazhab. Orang itu berkata, "Iblis itu terbuat dari api. Lalu, bagaimana bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksanya di dalam neraka? Bukankah neraka itu juga dari api?" Kemudian, tiba-tiba ia ditampar. Imam Hanafi pun berkata, "Tanganku ini terlapisi kulit. Tanganku ini dari tanah, dan pipimu terbuat dari kulit dan dari tanah juga. Lalu
Jika keduanya dari kulit dan tanah, bagaimana bisa engkau merasakan kesakitan? Ketika saya menamparmu, bukankah keduanya juga tercipta dari bahan yang sama? Sebagaimana iblis atau setan dari api di neraka. Orang tersebut hanya bisa terdiam tanpa bisa membantah apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyediakan neraka jahanam untuk iblis. Hal ini telah diabadikan dalam Al-Quran. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu, dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya. Quran Surat Syad ayat 85. Api yang menyala-nyala di neraka telah disiapkan untuk iblis dan orang-orang yang mengikutinya. Sebelum mereka dimasukkan ke dalam neraka, iblis terlebih dahulu menyampaikan khotbahnya. Hal ini telah diabadikan dalam Al-Quran. Dan berkatalah setan, tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyuruh kamu, lalu kamu memenuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolong. Sesungguhnya aku tidak pernah membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat sisaan yang pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 22. Pada akhirnya, iblis tidak akan mampu menolong siapapun, bahkan dirinya sendiri. Iblis akan mengakui bahwa para nabi menyuruh kepadanya ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar, sedangkan golongan iblis adalah hal yang menyesatkan. Namun hal itu tidak berguna lagi, sebab kobaran api neraka jahanam telah menunggu iblis dan para pengikutnya. Sahabat beriman, iblis akan menemui ajalnya dengan yang sangat pedih. Bahkan azab di neraka pun lebih dahsyat daripada yang lain. Lalu, apakah masih ingin tergoda dengan bujuk rayu iblis? Wallahu a'lamu bishawab. Segalanya yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kesalahan mohon untuk dimaafkan. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini sebagai salah satu channel yang memberikan informasi, kisah-kisah Nabi, dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.